Dua, master. Jawaban. Siap. Cerita minggu ini. Siapa yang mau mulai pertama? James kah? J. Aja. James. Tes. Halo, suara kok ada nggak? Open kamera dulu. Yang lain. Kenapa? Open cam bentar. Kabarin abang. Iya, soalnya dia tuh selalu respon. Semua. Mau mulai. Apa ini guys? Minggu ini, guys. Siapa mau mulai pertama? J. Cerita minggu ini, J. Untuk apa ini saya tidak dengar. Udah sopan memang. Tuh, cerita minggu ini, Dik. Apa ya? Tidak ada, Ji. Saya tidak ada, Ji, cerita minggu ini yang spesifik bagaimana begitu. Cuma saya belakangan hari ini lebih sering dan lebih cepat gelisah daripada biasanya. Lebih cepat apa, J? Dia lebih cepat gelisah, Om Nance. Dia lebih cepat gelisah dan lebih sering gelisah belakangan ini. Oh. Ya. Ini bahkan hal-hal yang menurutnya orang lain itu biasa-biasa saja, tapi kalau J rasa gelisah sekali. Oh ini J ada cerita. J lupa hari apa? Mama itu ada minta tolong J pergi ke mall untuk beli barang toh, untuk beli barang di rumah. Karena itu hari J punya keadaan memang lagi, maksudnya cuma sudah sehat begitu, sudah segar rasanya. Wow. Sudah segar. Jadi J keluar beli misalnya tetap dengan menjaga jarak dari orang lain. J ini gelisah sekali karena ini orang dia tuh lama sekali dia lama sekali bergerak. Padahal dia cuma ini, maksudnya dia pergi ke mall untuk belanja toh, karena dia ada bawa barang dari luar, dia harus titip. Dia punya barang itu cuma satu. Jadi sisa kasih, dia sisa ambil terus cuma enggak, dia lama sekali bergerak, dia cerita toh. Dia gelisah sekali. Semakin dia gelisah akhirnya dia membentak. Dia bentak dengan tidak sadar toh. Iya, dia bilang, "Woi, apa kalian beli situ? Saya mau ambil barang." Itu dengan kemarahan tuh, dengan kegelisahan. Orang itu cuma kaget terus kasih barang terus dia jalan. Dia nggak ngomong apa-apa karena gelisah sekali. Sumpah. Ada antak keluar. Gelisah Jim, betul gelisah. Semakin gelisah itu tuh karena ini orang lama sekali menunggu dan dia mau pulang. Dia menunggu. Oh, gelisah sekali. Sampai rumah Ji cuma bilang, "Ya ampun Tuhan, saya bentaki orang, ya ampun." Dia cuma begitu, saya tadi cuma minta maaf. Cuma dia jengkel sekali, sumpah dia jengkel. Dia ini mau pulang, baru dia ini baru dia memperlambat sekali tuh, dia betul langsung dapat teriak, "Woi, saya mau pulang, ambil sini sampai barang." Deh.
Iya, saya Ji nggak tahu belakangan sudah hampir 3 atau 4 hari ini Ji apa? Jadi lebih sering gelisah, jadi cepat sekali gelisah. Terus Ji juga kadang apa? Ji itu jadi susah tidur karena Ji yang kegelisahan Ji jadi susah tidur. Iya, Jadi, pasti. tidur jam-jam 5, jam-jam 6 baru Ji bisa tidur dengan tenang. Ya itu maksudnya itu aja. Ji sekarang punya badan segar-segar saja toh. Oh, puji Tuhan. Saya tunjuk Iya. toh. Kalau saya tunjuk Owen. Kurang asam kau. Oh. Cerita minggu ini ya. Cerita saya seminggu ini ya gimana ya? Kebanyakan latihan sih, tapi capek juga sih. Saya jengkel dia sama pelatih, terus berapa kali biasa jengkel sama pelatih. Masa cuma hari Minggu, cuma hari Minggu libur. Tidak lama ini saya bilang pelatih. Diimpus pagi baru pagi kasih libur latihan. Jangan. Tapi ya karena dekat nih pertandingan tuh, ya saya tetap fokus ke pertandingan itu. Jadi kan kemarinnya itu 2 hari lalu itu Bapak Ketua Skot itu Asosiasi Kota Makassar mengumpulkan tim untuk mengunjungi kediaman Pak Wali Kota. Ya di situ Pak Ketua Skot itu bicara tentang Prapor atau bagaimana. Terus Pak Wali Kota bilang Pak Wali Kota kasih semangat dan jangan penting serimu kecinikan bilang Makassar ewa kok, dia bilang Pak Wali Kota. Jadi ya saya di situ tambah semangat, tambah fokus untuk kan ini pertandingannya tanggal 16 3 hari kan, satu grup ketiga saya Makassar, Cineponto sama Selayar. Jadi kalau saya menang 2 kali nih, jadi saya lolos jual grup kan, satu jadi pilih. Banyak grup tapi saya grup ada 1-3 orang. Jadi kalau mau lolos anggap kalau lolos nanti tahun depan baru main lagi, tahun depan atau antara di bulan atau Sejai. Jadi saya belakang ini ya tetap jaga stamina gitu Ji. Bisa kembali ke Ji, bisa tuh. Ya, kan. Oke, Ben. Oh, ada Ben kah? Dosen lihat Ben masuk. Ben mana kok Ben? Mana Ben tahu adekmu tuh sembarang sampai lihat. Ya makanya di Kedengaran Ji suaraku. Dengar Ji, sangat. Coba buka masuk dulu lah. Kedengaran nih? Ya, lebih jelas sih, lebih ganteng. Oke. Cerita seminggu ini apa? Ya, tetap isolasi mandiri lah. Karena sisa 3 hari. Baru saya 14 hari nih isolasi. Meskipun dalam isolasi saya tetap urus vaksinasi. Vaksinasi gelombang 2. Rencana pelatihan media buat gereja. Tapi saya meskipun dalam posisi masih isolasi masih tetap gampang capek. Biarpun naik tangga saja ini ke lantai 2 sudah ngus-ngusan. Ya begitu cerita seminggu ini. Makanya saya dapat naik lagi. Ya karena gampang capek nih. Ya sisa 3 hari. Ben, rajin rajin ungkep air panas campur minyak kayu putih itu. Supaya pernapasannya Ben bagus toh.
Rajin itu. Maksimal 2 kali sehari. Pagi sama malam. Pagi atau siang tuh dengan malam. Ungkep kok. Jadi air panas itu campur minyak kayu putih sedikit. Baru kok mengada begini. Baru tutup dengan handuk begitu. Ungkep itu manjur sekali. Banyak yang ini. Apalagi kalau kau masih poso-poso tuh. Iya. Iya, nak. Nah, ya. Om Lance tahu belum punya tangga naik ini kan? Iya. Iya, 2 tangga saja ini sudah ngus-ngusan. Iya, soalnya tanggamu juga itu harus dinaiki dengan susah payah sekali tuh. Terjal ki tanggamu Yang itu. dulu biasanya mau berapa biasa saja ini. Baru 2 tangga saja sudah capek. Langsung balik turun. Iya. Oh, iya, ada apa-apa, nak. Pelan-pelan toh. Iya, Ben, sambil selesai kan sambil coba kasih pulih Iya. tenaganya. Iya, nak. Ya, begitulah seminggu ini. Siap. Siapa, Dik? Tetap semangat, Ben. Siap dong. James masih di jalan, Dik. Oh iya, dia masih di jalan, nak. Ay. Siapa, Dik? Ada Noah. Noah boleh lah, Noah ini. Ada N. Paket tua belum? Siapa, Ben? Kalau Noah nggak bisa, ketuanya mau langsung. Ya begitu mau. Kalau bukan Noah, Cua. Bukan Om Nyong. Kalau saya 1 minggu ini di rumah aja ya, kebanyakan di rumah. Terus buat laporan kuliah. Kemarin juga urus CV untuk lamar kerja. Cuman itu kalau minggu ini sih, karena kebanyakan di rumah. Itu sih. Han, Rafael, adakah? Sama justru juga aktivitasnya saya itu di rumah terus. Cuma kemarin juga sempat kemarin untuk pergi vaksin itu di Pipo. Jadi ya ternyata tidak terlalu ramai, jadi ya cepat selesai vaksin. Sama ya kurang lebih sama Rafael, karena saya Rafael Keisha kemarin pergi vaksin untuk yang umur 12 tahun sampai 17 tahun. Jadi ya itu sih, ucap syukur juga karena habis vaksin juga baik-baik, sehat-sehat sih, tidak kenapa-kenapa sih ya. Itu sih karena memang seminggu ini juga di rumah sih. Kau nggak rasa lapar-lapar itu? Ya, tidak juga ucap. Sehat-sehat sih. Iya, maksudnya bagus toh kalau kau rasa lapar, rasa mengantuk, berarti tidurmu bisa lebih cepat, makan lebih banyak. Iya tahu lah, ada yang memberi selamat itu dari Bapak vaksin Indonesia. Bapak Jerome Benal. Ya, lanjut ya. Apa lagi? Noah,
Siapa lagi? Barang juga. Om Nyong. Adakah Om Nyong? Tidak ada Mega. Ben. Kenapa itu, Cok? Panggil-panggil. Ada tambah-tambah. Tambah doa kah? Dalim kayaknya, Cok. Sisa James. James lagi di jalan. Ada Mi. Jalan Kak guys. Jalan maaf. Jam ke James. James di jalan bela. Nanti dia karena dia spesial. J. Gimana Bapak Ketua? Langsung kah atau gimana? Langsung Mi. Kaji. J. Ya. Bisa berdoa kah buat rumah? Oh bisa dong, masa enggak? Oke, siap. Oke, teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Kau telah memulihkan kami di sini Tuhan, biarpun kami berkumpul secara online. Aku berdoa Tuhan agar firman yang akan kami dengar Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang memberikan firman ini Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pintar. Kalau ini Tunggu nah. Ya, shalom. Shalom. Adakah? Masih Yesus dia yang ada toh? Atau sudah yang lain? Adakah? Jay, adakah Jay? Adakah J? Haleluya. Saya mau bagi. Nah, ini dia. Ini waktu kita pertama kali baca Mazmur, Tante Luna itu yang adalah mamanya Jay dan Ben,
itu memberikan sedikit petunjuk bagaimana kita melihat kitab Mazmur begitu. Jadi mamanya Jay dan Ben waktu itu bilang begini, ini Daud. Jadi ada jelek sekali rupanya. Hapus dulu ya. Saya kasih begini mode. Nah, jadi begini. Kita melihat kitab Mazmur itu begini ceritanya. Kita bagi menjadi di tengah itu Daud. Di sini itu mati. Di sini orang fasik. Saya kasih pendek saja begitu OF, orang fasik. Di sini OB. Ini bukan bapaknya Owen ini, bukan. OB di sini artinya orang benar. Di sini Tuhan. Tuhan di sini alam semesta. Alah, jelek banget. AS lah ya. Alam semesta. Ini Tuhan. Jadi kitab Mazmur itu katanya lihatnya begini. Jadi kitab Mazmur itu ceritanya tentang Daud. Daud sebagai tokoh sentral. Nah, bagaimana dia sebagai tokoh sentral ini terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan orang benar, terhubung dengan orang fasik, dan kemudian terhubung dengan alam semesta. Saya ganti saja ini Daud. Sekarang kita mau bicara kita. Jadi, this is about us. Jadi, tulis saja M, manusia. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dalam hubungannya dengan orang benar, dalam hubungannya dengan orang fasik, dalam hubungannya dengan alam semesta. Ternyata kalau kita punya hubungan, ternyata kalau kita punya hubungan kita dengan Tuhan itu sangat menentukan bagaimana kita punya cara berhubungan dengan bagaimana relasi kita dengan orang benar, bagaimana relasi kita dengan orang fasik, bagaimana relasi kita dengan alam semesta. Itu yang pada akhirnya hubungan kita ini akan berimbas pada bagaimana relasi kita dengan alam semesta. Misalnya, kalau hubunganmu dengan Tuhan itu kurang bagus, maka otomatis hubunganmu ke sini, ke orang benar, itu pasti akan terjadi alergi. Kamu tidak suka berhubungan dengan orang benar. Kalau kamu dengan Tuhan ini tidak ada, maka hubunganmu dengan orang benar pun akan jadi tidak terbangun. Kamu bahkan tidak suka punya hubungan dengan orang benar, gitu. Sebaliknya, kamu akan lebih condong punya hubungan dengan orang fasik. Kamu akan mencintai kefasikan.
Nah, karena kamu mencintai kefasikan, hubungan kamu dengan alam semesta ini akhirnya adalah hubungan yang berdasarkan hubunganmu dengan kefasikan. Kamu akan bertindak jahat. Saya kasih contoh. Hubunganmu tidak benar dengan Tuhan. Toh, otomatis kau tidak suka bergaul dengan orang benar. Kau tidak suka dengar cerita-cerita kebaikan. Kau tidak suka dengan narasi-narasi kebaikan. Gitu. Jadi yang kau sukai adalah narasi-narasi kejahatan. Narasi-narasi orang fasik. Kau banyak bergaul dengan orang fasik. Misalnya, pergaulan orang fasik itu adalah, misalnya pergaulan orang fasik yang kau ikuti adalah, wih, mumpung kita masih muda, ada deh, seleksi-seleksi ngasih mau itu cewek-cewek bodoh. Wah, pokoknya anu kok lah. Pokoknya seleksi mau itu cewek-cewek begitu. Pokoknya banyak-banyak kok pacaran. Tuh, seleksi nikmati hidupmu. Tuh, nikmati memang kok anu. Baru jam mau terlalu sungguh-sungguh juga sama itu cewekmu. Pokoknya yang penting kau sudah pacaran, misalnya begitu. Yang penting kau sudah pacaran. Nah, tindakanmu di alam semesta adalah kamu melukai hati perempuan-perempuan. Semua perempuan-perempuan yang ada di alam semesta ini, ya tidak di alam semesta sih, semua perempuan-perempuan paling tidak di lingkunganmu yang kau kenal, kau kasih sakit hati. Gitu. Atau sebaliknya, perempuan juga bisa seperti itu. Perempuan juga bisa seperti itu. Nah, itu contoh saja. Saya bisa kasih contoh yang lain lagi. Misalnya seperti orang sekarang ini borong obat-obat yang dipakai untuk yang ada hubungannya dengan penyembuhan COVID. Ini kan orang-orang begini jelas berhubungan dengan orang fasik. Toh, mereka borong obat. Obat jadi tidak ada di apotek. Sebagai gantinya, obat ada di toko-toko online. Tindakannya di alam semesta, tindakannya kepada environment-nya adalah merugikan orang. Merugikan orang. Orang dirugikan. Orang betul-betul dirugikan dengan apa yang dia perbuat. Gitu. Akhirnya harga-harga menjadi mahal, tidak terkendali. Yang saya mau bilang sama kalian adalah, kalian itu tokoh sentral di sini. Chua adalah tokoh sentral di dunia ini. Owen adalah tokoh sentral di dunia ini. Rafael, Rehan, kalian harus sadar bahwa sebagai anak Tuhan, kalian adalah tokoh sentral di dunia ini. Makanya kalian itu harus mengerti bagaimana berpengaruhnya kalian. Bagaimana berpengaruhnya kalian. Nah, mungkin kalian harus disadarkan posisinya kalian. Coba buka Kolose 3 mulai ayat 1. Kolose 3 ayat 1. Coba Pak Ketua baca dulu. Kolose 3. Nah, itu saya sudah share screen Pak Ketua. Silahkan. Ayat 1, 2, dan 3. Dan sampai 4. 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, kita harus paham bahwa kita ini orang-orang dari atas. Kamu dan saya itu orang-orang dari atas.
Dari atas itu di mana? Ada dua terminologi keberadaan Kristus kan. Yang pertama yang disodorkan di ayat ini. Tapi yang sebelumnya juga ada di Kolose pasal 1 toh. Dibilang Kristus di dalam. Kristus di dalam lewat Roh Kudusnya. Tapi kemudian di Kolose 3 ayat 1 ini dibilang Kristus ada di atas. Nah, ada di atas menunjukkan bahwa dia melampaui segala sesuatu. Nah, di situ, di ayat itu dibilang, kita ini berasal dari atas. Karena ayat 3 berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, Kristus yang di dalam Allah itu, di mana kita tersembunyi itu ada di mana? Nah, balik lagi, ada di atas. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ini menyatakan bahwa dia itu berkuasa melampaui segala sesuatu. Nah, sekarang lihat perintahnya di ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, itu berarti, kalau kita lihat gambar yang tadi saya kasih itu, bagaimana kalian sebagai sentral, kalian ada di tengah-tengah, itu mau bilang bahwa, kalau pikiran kita ada di atas, pada perkara yang di atas, artinya kita menyadari betul keberadaan, keberasalan kita. Bahwa kita berasal dari atas. Kita berasal dari atas. Nah, karena kita berasal dari atas, maka yang jelas hubungan kita dengan Tuhan akan membawa kita terhubung dengan orang-orang benar. Coba buka Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 itu paling sederhana lah untuk menggambarkan hal tersebut. Ya kan? Kalau kita terhubung dengan Tuhan, kita akan berbahagia. Kita akan berbahagia. Kebahagiaan kita itu adalah benar-benar menjauhi orang fasik. Itu kebahagiaan kita. Benar-benar kita menjauhi orang-orang fasik. Jadi ini seperti ini. Coba lihat. Berbahagialah orang yang tidak. Mazmur 1 bilang toh, orang yang tidak apa? Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi yang jelas orang ini hubungannya dengan Tuhan itu begitu kuat. Sehingga hubungan dengan Tuhan itu menjadikan manusia tersebut itu putus hubungan dengan putus hubungan dengan ini. Dengan dunia-dunia kefasikan. Dia putus hubungan. Karena apa? Karena hubungannya dengan Tuhan membuat dia mengerti prinsip yang ditulis dalam Mazmur pasal 1. Prinsip yang ditulis dalam Mazmur pasal 1, dia bilang apa? Orang yang di dalam Tuhan pasti hidup berbahagia. Ingat ya, pasti hidup berbahagia. Berbahagianya itu bentuknya seperti apa? Putus hubungan dengan semua hal-hal yang ditawarkan orang fasik. Nah, coba lihat di situ, di ayat firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa.
Nah, itu apa? Putus dia. Putus. Dia sama sekali memutuskan akses untuk berada bersama orang-orang fasik. Maksudnya bersama dengan orang-orang fasik di sini, dia tidak mengikuti budaya. Artinya kita tetap pasti akan terhubung dengan orang-orang fasik. Orang-orang fasik ada di sekitar kita. Kita tidak mungkin tiba-tiba mereka menghilang dan kita bebas dari mereka. Mereka tetap ada, tapi kita itu memutuskan diri dari habitnya mereka. Apa habitnya mereka? Yaitu yang ditulis di Mazmur 1 itu. Pencemooh. Habitnya mereka suka mencemooh. Suka mencemooh. Itu habitnya mereka. Apalagi habitnya mereka? Duduk di jalan, berdiri di jalan orang berdosa. Duduk dengan kumpulan pencemooh. Mengikuti nasihat-nasihat kejahatan. Nah, itu habit. Mereka suka sekali dengan nasihat-nasihat yang jahat. Itu habit. Itu berbahaya. Habit loh itu. Itu budaya. Itu budaya. Habit itu. Jadi makanya berbahaya sekali hal ini. Jadi pertimbangkan kembali ya. Kalau kita mengarah kepada Tuhan, maka kita pasti akan Kita pasti akan punya hubungan dengan, kita pasti tidak mau berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan, budaya-budaya dari orang-orang fasik. Nah, lihat budayanya orang fasik itu kan tertulis benar. Nah, lihat ayat 2. Ayat 2 dibilang, kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, saya tidak akan terangkan ini. Nah, yang saya mau terangkan sama kalian adalah budaya-budaya ini. Budaya-budaya ini. Itu bisa terjadi dengan itu bisa bisa kemudian menjangkiti kita tanpa kita sadari. Ini budaya-budaya seperti ini akan menjangkiti kita tanpa kita sadari. Coba ini. Berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya mau bagikan sama kalian beberapa lubang sehingga ini bisa terjadi. Lubang-lubang yang membuat ini terjadi adalah hubungan-hubungan yang membawa toksik dalam hidup kita. Tahu hubungan yang membawa toksik, racun. Ada hubungan-hubungan yang kita punyai itu membawa toksik dalam kehidupannya kita. Nah, hubungan-hubungan yang membawa toksik ini, kita tidak sadar. Kita tidak sadar kalau itu bisa nyangkut ke kita. Oke. Sekarang kita lihat dulu. Menurut nasihat orang fasik. Coba lihat kata nasihat. Kata nasihat itu berarti di situ adalah siapa saja yang menasihati kita, itu pasti punya hubungan yang dekat dengan kita. Betul tidak? Tidak mungkin kau mau dinasihati sama orang yang kau tidak kenal. Ya toh? Tidak mungkin kau dinasihati sama orang yang kau tidak kenal. Kebanyakan kau dinasihati sama orang yang kau kenal. Nah, saya kasih contoh ini. Orang yang diberi nasihat orang fasik. Saya kasih contoh. Ini orang sangat pintar. Ini orang paling berhikmat. Ini orang paling luar biasa. Namanya Salomo. Dan dia adalah seorang raja. Namanya Raja Salomo. Namanya Raja Salomo. Kira-kira kalian sudah paham tuh? Ada yang nggak tahu sini Raja Salomo yang mana?
Namanya Raja Salomo. Kita baca 1 Raja-Raja pasal 11. Coba ya, kita baca 1 Raja-Raja pasal 11. 1 Raja-Raja 11, mulai ayat 1. Nah, coba Owen coba baca. Owen baca ayat 1, Rafael baca ayat 2, Rehan baca ayat 3, Cuak baca ayat 4, Jay baca ayat 5, Ben baca ayat 6, Om Nyong baca ayat 7, lalu ini Noah baca ayat 8. Baca ayat 8 dan ayat 9. Baca saya ayat 6. Baca ayat 8 dan ayat 9. Noah baca 2 ayat. Saya kasih bonus buat Noah. Baca 2 ayat. Ayat 8 dan ayat 9. Ya. Ya. Kalau cua ayat 6. Yo. Nah, sekarang mulai dari ayat 1. Silakan. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidom, dan Het. Ayat 2. Siapa ayat 2? Satu Raja-Raja 11, Ben. 1 Raja-Raja 11. Siapa yang ayat 2 tadi? Cua. Ya, ayat 2, silakan. Saya ayat 6, Om dan. Oh, ayat 6 kau di. Siapa ayat 2? Pichen, maaf Pichen. Saya sama Rafael kayaknya tidak dengar karena putus-putus di sini. Oh. Baca mau kau ayat 2, nak. Ehan ayat 2, Fael ayat 3. Pasal apa Pichen? 1 Raja-Raja 11. 1 Raja-Raja 11 ayat 2. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ayat 3. Ia mempunyai 700 istri dan dari kaum bangsawan dan 300 pun istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ayat 4. Siapa ayat 4? J, mode ayat 4, J. Oke. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ya, Ben ayat 5. Ben ayat 7. Oh, kok ayat 7? Jadi siapa ayat 5 itu? Om Nyong mau paeng. Saya yang ayat 7, tapi oke lah. Om Nyong ayat 5. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hatinya mengikuti Tuhan, seperti Daud, ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa
kejijikan sembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Noah 8 dan ayat 9, Noah. Demikian juga dilakukan bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembilahan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Nah, lihat itu ya. Tuhan itu sudah melarang Salomo. Dan itu bukan cuma Salomo. Dari dulu, ketika Israel masuk ke tanah Kanaan, itu sudah dibilang, jangan kamu kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Nah, saya harus cerita sejarah dulu, supaya kalian mengerti perintah Tuhan ini, kenapa seperti ini ya, kapus sekali. Mungkin kalian bisa berpikir begini, kita kan mau memenangkan. Kita kan mau memenangkan jiwa. Jadi mungkin salah satunya dengan cara mengawini mereka supaya mereka menjadi percaya dan iman kita. Tidak begitu, sayang. Nah, saya jelaskan dulu kenapa Tuhan larang sekali itu pernikahan seperti itu. Nah, budaya penyembahan berhala dulu-dulu itu adalah budaya itu, makanya dewa-dewa mereka disebut dewa kejijikan. Nah, saya baca literatur tentang Kanaan. Waduh, itu Kanaan ternyata menurut sejarah itu tempat pusat penyembahan berhala seluruh dunia pada saat itu. Itu Kanaan. Di Kanaan itu mereka punya ritual, itu mirip yang dibilang ritual gereja setan sekarang. Kalau kamu nonton wawancaranya Mongol dengan apa? Dengan Deddy Kobuser, gila itu. Nah, iya kan? Iya. Itu Kanaan. Itu Kanaan. Kanaan just like that. Kanaan itu seperti itu. Waktu saya baca sejarahnya, saya bilang pantasan. Bayangkan ya, para sejarawan saja menggali di Kanaan itu, mereka masih menemukan kendi-kendi cantik begitu yang berharga berisi jasad bayi yang diperkirakan bayi baru lahir. Jadi di Kanaan itu mereka punya penyembahan itu adalah mereka free sex di depan dewa itu. Jadi cara mereka praise and worship itu adalah free sex. Praise and worship-nya free sex. Mereka free sex di depan patung itu, dan itu mereka free sex-nya itu sudah tidak tahu siapa pasangannya. Tapi yang jelas, pasti ada orang hamil. Nah, setiap wanita yang hamil itu, mereka mempersembahkan anak mereka untuk dewa Molok. Bayi itu dipersembahkan, dipilih. Siapa yang dipilih? Oh, kali ini kau yang mempersembahkan. Dilihat itu perempuan-perempuan yang hamil. Kali ini kau yang ditunjuk oleh dewa Molok untuk mempersembahkan bayi yang baru lahir. Jadi siapa yang anak bayinya itu lahir bertepatan dengan ritual mereka, maka bayi tersebutlah yang dikorbankan, dibakar di dalam api, dibuang di dalam. Jadi Molok punya patung di sini api, lalu kemudian bayi itu dibuang hidup-hidup. Ada yang dikasih masuk dalam kendi dan dibuang hidup-hidup. Aduh, itu menjijikkan, betul-betul menjijikkan. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu dengan mereka. Karena mereka itu sudah diposes, mereka itu sudah membaktikan diri. Sudah membaktikan diri dengan setan. Makanya kalau lihat ya, larangan Tuhan. Waktu Tuhan kasih masuk orang Israel di
Kanaan, itu Tuhan punya instruksi, kelihatannya kan kejam sekali. Tuhan bilang, bunuh semua, mau laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Kenapa? Karena bahkan anak-anaknya pun sudah jahat. Karena mereka sampai, saudara, ada catatan di literatur yang saya baca itu dibilang begini, sampai keluhan-keluhan orang di sekitar Kanaan itu, sampai bilang begini, kalau tidak terjadi pada Kanaan seperti yang terjadi di Sodom dan Gomora, maka Tuhan itu benar-benar tidak adil. Yang ngomong ini bukan orang yang percaya kepada Yahweh semesta alam, tapi yang ngomong ini adalah orang-orang yang hidup di sekitar itu dan sangat jijik dengan kebiasaan orang Kanaan. Mereka itu sampai bilang begini, kalau Kanaan tidak dihukum sama seperti yang ditimpakan Sodom dan Gomora, betapa tidak adilnya Tuhan itu. Bayangkan. Bayangkan. Nah, Salomo itu mengikuti penyembahan pada dewa-dewa yang seperti ini. Siapakah yang mencondongkan Salomo? Yang mencondongkan Salomo itu adalah istri-istrinya. Istri-istrinya yang dia kawin campur itu. Mereka mencondongkan Salomo. Mencondongkan hati Salomo daripada Tuhan. Nah, mari kita kembali ke Mazmur pasal 1 ayat 1. Nasihat orang fasik. Kalau bicara nasihat, itu berarti bicara orang dekat. Hati-hati memilih orang dekat, anak muda. Dari sekarang saya bilang, hati-hati milih orang dekat. Hati-hati. Karena kita biasanya tunduk pada orang dekat. Iya toh, pura-pura ada tahu lagi. Kalau misalnya pacarnya kita, pacarnya kita tiba-tiba bilang, jam mau ngapain bikin begitu? Kau harus ikut kata-kataku. Kalau kau tidak ikut kata-kataku, kau tidak sayang sama saya. Iya. Langsung kita. Itu makanya kalau umur-umur kayak kalian itu, otoritas berpindah. Otoritas orang tua berpindah kepada orang-orang terdekat. Iya. Itu bisa pacar, bisa teman. Hati-hati memilih. Karena nasihat orang fasik itu tidak kelihatan fasik loh. Namanya juga nasihat. Iya. Kalau yang menasihati kamu adalah orang yang terdekat dengan dirimu, masa kau anggap itu jahat? Kalau pacarmu yang nasihati kau, atau teman dekatmu yang nasihati kau, masa kau rasa itu jahat? Tidak. Pasti kau rasa, iya tahu. Itu semua karena sayang, Kak. Adakah? Oh, Male. Lihat itu Salomo. Salomo itu dijerumuskan. Nah, coba lihat. Begitu sakit hatinya Tuhan. Coba kau lihat. Ayat 11. Tuhan bilang gini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo. Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan ini daripadamu. Mengoyakkan kerajaan itu artinya apa? Otoritasmu selesai. Saya mau beritahu kalian. Ingat, kamu itu orang yang punya otoritas surgawi. Punya otoritas dari Raja segala raja. Ingat Kolose 3 ayat 1 ayat sampai 4 berkata apa? Kamu itu berasal dari atas. Berarti otoritasmu itu otoritas dari atas. Tapi lihat baik-baik. Waktu kamu menuruti nasihat orang fasik. Menuruti nasihat orang fasik berakibat kamu tidak menjaga kelakuanmu. Waktu kamu tidak menjaga kelakuanmu, Tuhan bilang, aku akan mengoyakkan. Saya mau bilang apa? Aku akan mengoyakkan otoritasmu. Aku akan mengoyakkan otoritasmu. Kamu jadinya sudah tidak punya otoritas lagi. Kamu jadinya kehilangan otoritas.
Kamu bahkan tidak menyadari kalau kamu itu diberi otoritas ilahi. Yang paling buruk adalah kamu bakal lupa bahwa kamu itu adalah orang yang berasal dari atas. Kamu bakal berpikir bahwa, ya saya kan sama saja dengan orang-orang lain. Saya kan juga manusia biasa. Saya juga kan daging. Saya juga kan manusia biasa yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kehinaan dan kedinaan. Iya. Yang penuh dengan ini, saya kan masih daging. Makanya saya ini kan masih membumi, Kak. Nah, hati-hati dengan istilah membumi itu. Karena kita ini bukan membumi, Bos. Kita ini sorgawi. Kan jelas kita sorgawi. Kita berasal dari atas. Ingat tadi Kolose 3 bilang apa? Nah, budaya kita dari atas itu bisa dirusak oleh nasihat orang fasik. Dan nasihat itu berasal dari orang yang kita dekat dan percaya. Jadi sebenarnya arahnya ke sini. Hati-hati memilih orang dekat. Hati-hati memilih sahabat, apalagi pasangan. Hati-hati. 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 Karena jangan sampai seperti Salomo yang ditarik keluar. Ditarik keluar oleh istri-istrinya. Salomo itu start begitu luar biasa. Tapi akhir hidupnya, Salomo mengakhirinya sebagai penyembah berhala. Waduh, kasihan sekali. Kasihan sekali. Ingat itu. Penyembahan yang berbeda, hati-hati. Jadi, kalau saya bilang begini, langsung kalian tanya begini. Berarti kita tidak bisa mikawe itu menginjil? Bagaimana kita mau menginjil? Kalau kita disuruh, belum apa-apa, hati-hati kok. Hanya belum apa-apa, hati-hati kok. Itu tidak seiman. Itu tidak. Tidak, saya tidak bilang begitu. Saya mau kita menjaga kemurnian diri kita dengan menyadari otoritas kita. Jadi kita membangun hubungan dengan orang lain itu berdasarkan kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan kita bahwa kita ini adalah orang yang punya otoritas ilahi. Waktu kita menyadari hal tersebut, maka kamu tidak akan mudah terpengaruh, terbawa, atau terhisap dalam budaya-budaya kefasikan. Saya juga masih punya teman yang fasik. Saya bahkan masih punya teman yang homoseksual. Iya, tapi kan saya tidak ikut-ikutan jadi homo, kan tidak. Saya mengasihi dia dan kasih Kristus. Saya mengasihi dia. Saya masih punya teman-teman yang tidak seiman dengan saya. Tapi saya mendekati mereka dengan kesadaran ini. Bahwa saya itu harus mendekati mereka dengan kesadaran bahwa di dalam saya ada otoritas ilahi yang bekerja. Sikapi pergaulan Anda bukan dengan sekedar bilang gini, oh ini kecelakaan. Ini memang ya sudah memang seperti itu saya bergaulnya. Tidak. Sikapi semua pergaulan-pergaulan Anda dengan kesadaran bahwa ada otoritas ilahi dalam saya. Otoritas ilahi ini harus dilepaskan buat orang-orang yang ada di sekitar saya. Bahkan jangan hanya melihat karena mereka berbeda dengan kita. Bahkan sekalipun mereka orang Kristen, sekalipun mereka orang gereja-gereja, kalau dia punya hubungan dengan kau, itu berarti kau diberikan kesempatan untuk melepaskan otoritas ilahimu kepada orang tersebut. Ayo sadari itu. Sadari kamu orang dari atas. Nah, saya ingatkan kembali gambar yang tadi saya gambar. Lihat, kalau kamu relate dengan Tuhan, berarti kamu sadar posisimu di hadapan Tuhan. Menyadari posisimu di hadapan Tuhan berarti menyadari posisimu di hadapan alam semesta ini. Dan kamu akan memilih kepada siapa kamu terikat. Apakah kepada budaya orang benar, which is itu berasal dari Tuhan, atau kita terikat pada budaya orang fasik, which is itu tidak berasal dari Tuhan, tapi berasal dari roh-roh jahat, roh-roh kegelapan. Silakan dipilih, silakan dipilih.
Nah, saya tidak akan perpanjang lagi sharing saya, cukup sampai di sini supaya tidak kepanjangan. Tapi yang saya mau bilang sama kalian, pertimbangkan kembali bagaimana kalian melihat hubungan-hubungan yang ada sama kalian. Pertimbangkan kembali. Lihat semua hubungan-hubungan yang ada kepada kalian itu sebagai kesempatan untuk melepaskan otoritas ilahi. Berarti saudara harus membangun terus kesadaran itu. Dengan apa? Dengan punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Hati-hati memilih. Karena kalau tidak, kita yang terhisap dengan budaya kefasikan. Kita yang terhisap dengan budaya kefasikan. Saya ingat sekali ada ada cerita, ada seorang anak muda yang karena dia tidak diterima kerja di mana-mana, akhirnya dia kerja di klub malam. Dia kerja di klub malam. Waduh, dia ini anak Tuhan sungguh-sungguh. Tapi dia diterima kerjanya cuma di situ. Sedangkan dia harus hidup di Jakarta. Dia harus hidup di Jakarta, dia harus kirim uang buat orang tuanya. Akhirnya, karena cuma itu yang terbuka, dia kerja di klub malam. Tapi dia bilang, waduh, lama-lama saya lihat, yang dia pikirkan itu cuma begini. Saya datang sini untuk bekerja, bukan untuk hidup dalam budaya klub malam itu. Saya datang untuk bekerja. Jadi dia itu kalau di waktu-waktu lowongnya itu, kalau misalnya baku ganti temannya yang melayani begitu, dia sempat-sempatkan buka-buka renungan, baca-baca Alkitab dari HP, sampai dia jadi olok-olokan teman-temannya. Wah, kenapa kok kayak begitu? Kenapa kok kayak begitu? Tapi dia bilang tidak. Tempat kerja ini tidak harus merubah karakter saya. Justru di situ dia jadi saksi. Sampai akhirnya anak muda ini Tuhan hanya 3 bulan dia bekerja situ. Kemudian Tuhan buka jalan, dia kerja di tempat lain. Tapi dia melihat bahwa pengalaman dia kerja di situ adalah pengalaman di mana dia berpegang teguh pada Tuhan. Ada cerita lagi tentang hamba Tuhan namanya Andrew Wommack. Andrew Wommack itu sempat kena wajib militer waktu itu. Amerika menerapkan wajib militer. Jadi umur waktu itu dia masih muda, dia harus ikut perang di Vietnam. Semua orang kalau pulang dari perang itu pasti ada trauma. Tapi Andrew Wommack tidak pernah trauma. Kenapa? Karena di medan perang dia tetap membangun budayanya sendiri. Tentara-tentara itu kalau di medan perang, waduh, kalau sudah waktunya, kalau selesai pulang dari medan perang, mereka mau menghibur diri, sudah dipanggil lah perempuan-perempuan apa. Bahkan di kamarnya mereka, di barak-baraknya mereka itu mereka tempel foto-foto perempuan telanjang begitu. Katanya untuk menyegarkan ingatan mereka terhadap dunia yang normal katanya. Tapi Andrew Wommack baca Alkitab. Waduh, ini sampai sampai teman-temannya bilang, orang gila. Bahkan waktu dia jaga bunker saja, berjaga-jaga, dia sambil baca Alkitab. Dia bilang dia tidak terhisap. Makanya waktu dia pulang dari Vietnam, orang rata-rata pulang dari Vietnam itu dengan rasa pedih, trauma. Andrew Wommack pulang dari Vietnam, dia justru rasa terbakar dengan api Kristus. Karena selama dia ada di sana, fokusnya cuma sama Yesus. Wah, itu luar biasa loh, medan perang. Medan perang. Guys, kita sekarang ada dalam medan perang. Medan perang pandemi. Musuhnya tidak nyata. Tapi kalau kita tetap fokus pada Yesus, kamu lihat apa yang Yesus lakukan. Kamu lihat perkara-perkara apa saja yang Yesus bisa kerjakan dalam hidup kita. Intinya, jangan terhisap dengan budaya yang bukan dari kerajaan kita. Tapi justru kita yang melepaskan otoritas ilahi kita kepada orang-orang tersebut. Hati-hati memilih orang dekat.
Jangan juga langsung bilang begini, yo kalau begitu saya mau pacaran sama orang-orang biar nih saya pacaran saja supaya saya mau mentransferkan budaya saya. Enggak begitu juga cara mainnya sayang. Tidak begitu. Karena kalau itu ingat baik-baik, nasihat. Nah, ingat itu kata nasihat. Berarti orang dekat. Hati-hati memilih orang dekat. Hati-hati memilih orang dekat. Jangan sampai Anda yang terhisap seperti Salomo. Ya, saya kira itu saja yang saya mau bagi. Silakan kalau kalian mau tanggapi, kalian mau apa. Ada Om Nyong juga sini, Om Nyong bisa bicara banyak juga. Silakan. Tanggapi dong, tanggapi. Lebih bagus menanggapi mau. Apa yang betul apa yang Om Daci bilang. Kalau yang tanggapannya dari kalian adakah yang sudah seperti Salomo? Yang sudah tertarik hatinya? Atau mungkin bukan karena begini. Mungkin bukan karena tentang perempuan mungkin ya, mungkin karena pergaulan. Coba mungkin ada yang mau share begitu. Mungkin karena pergaulan, terus dicondongkan hatinya, namun mungkin ada kesaksian yang akhirnya berbalik, tapi berbalik dengan seperti apa? Itu yang berbagilah. Ya, Samyong. Pastilah setiap pergaulan itu tidak mungkin itu pergaulan itu seterusnya itu baik-baik terus, tidak mungkin. Pergaulan itu pasti ada kesalahannya. Ada yang tidak baik, ya pasti. Dalam pergaulan itu, dalam suatu pergaulan itu pasti ada beberapa orang sih yang pikirannya kayak begitulah. Pasti tidak mungkin tidak.